Yang terakhir di depan. Ya. Tidak panggil di depan. Tidak panggil di depan. Ya benar. Maju lagi. Belakang sedikit. Maju lagi. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari media massa. Perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, jadi kami dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang siang ini mau merilis yaitu tentang pengungkapan kasus 1 bulan, yaitu bulan Juli 2023. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kasus ada 24 kasus, ya. Terus kemudian terdiri dari 23 dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes, 1 kasus dari Polsek Ngalian, ya sudah Ngalian. Terus kemudian untuk tersangka semuanya 32 orang. 32 orang tersangka. Terus tersangka tersebut ada residivis. Residivisnya sebanyak 12 orang. 12 orang residivis dari Polsek Ngalian. Terus kemudian pengedar ada 8 kasus, kemudian ya 10 tersangka. Terus kemudian penyalahguna ada 16 kasus, 22 tersangka. Untuk barang bukti ya sabu ada 59 gram, 68, kemudian ektasi ada 11 gram dari Ngalian, ya. Ektasi ya 11 butir, maaf 11 butir. Terus kemudian ganja 3 gram, kemudian untuk Riklona ya 14 butir, Afrayulan 10 butir, DMV atau Nova 1040 butir. Kemudian Yarindo 11 butir, ada 390 butir, kemudian terus handphone ada 21, kemudian untuk Riklona, terus motor ada 15, Afrayulan buat sarana ya, sarana untuk bisa mengedarkan, bisa mengambil dan sebagainya. Kemudian timbangan digital dan Yarindo itu ada 4 buah, terus kemudian uang tunai ada 400.000 rupiah. Itu yang perlu saya sampaikan, kemudian nanti lanjut akan disampaikan oleh Pak Hasan. Baik, izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang rekan-rekan sekalian, yang terhormat Bapak Kasat, yang terhormat rekan-rekan media sekalian. Izinkan saya menambahkan terkait dengan pengungkapan kasus bulan Juli 2023 kemarin. Ada 3 kasus menonjol yang ingin saya paparkan terkait dengan dalam konferensi pers pada hari ini, yaitu yang pertama kaitan dengan dugaan tindak pidana menjual atau menjadi perantara jual beli tindak pidana narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman di atas 5 gram. Ada 3 dengan tersangka, ada 2 orang, yaitu saudara Silvanus Elvara 25 tahun tidak bekerja, dan saudara Agung Unianto 28 tahun pekerjaan serabutan, di mana awalnya ada informasi dari masyarakat, personil Satres Narkoba kemudian melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Jalan Mukti Harjo Raya, Kelurahan Tirajolo, Kecamatan Pedungan. Kemudian petugas mengamankan tersangka saudara Silvanus Elvara, dan tersangka mengakui telah meletakkan paket sabu. Lalu ditemukan 7 paket sabu pada tersangka dan dilakukan pengembangan di kosan tersangka dan ditemukan paket sabu lainnya. Dari keterangan tersangka saudara Silvanus Elvara, petugas kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka Agung Unianto, yang mana dan tersangka Agung Unianto juga ditemukan 10 paket sabu yang mana diterima oleh saudara Agung Unianto dari tersangka Silvanus Elvara. Kemudian dari kamar kos Agung Unianto ditemukan 5 paket sabu, dan saudara Agung Unianto juga menerangkan sudah meletakkan 5 paket sabu di jalanan. Jadi tersangka Agung menerima 10 paket dan 5 diletakkan di jalanan. Kemudian tersangka Silvanus Elvara mengaku mendapat paket sabu tersebut dari saudara R yang saat ini masih kami dalami, dan tersangka Silvanus Elvara dan Agung Unianto mendapatkan upah 300.000 dari saudara R dan 1 paket sabu untuk dikonsumsi oleh kedua tersangka. Dari kedua tersangka disita barang bukti sabu seberat 12 gram, 2 buah handphone, 2 buah sepeda motor, 1 buah timbangan digital untuk menimbang sabunya, kemudian 7 bendel plastik clip untuk menaruh sabu yang sudah dipecah, alat hisap sabu, bom, dan juga hasil tes urin keduanya positif sabu. Waktu pengungkapan dilaksanakan pada hari Senin 3 Juli sekitar pukul 20.00. Kemudian kasus kedua yaitu sama, kasus dugaan tindak pidana barang siapa menjual menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman di atas 5 gram dengan tersangka bersama saudara Aditya Bagus 32 tahun pekerjaan supir. Kronologisnya berawal dari informasi masyarakat, saudara Satres Narkoba Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Jalan Raya Wali Songo, Kelurahan Manggulor, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Kemudian tersangka mengamankan saudara Aditya Bagus, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dalam tersangka sebanyak 3,5 gram. Kemudian dalam pengembangan di rumah tersangka dan ditemukan barang bukti lagi sabu sebanyak 35 gram di sekitar wilayah timbangan digital untuk menimbang sabu, plastik lip, dan double tip. Menurut keterangan tersangka, sabu berasal dari saudara M, dan tersangka disuruh untuk mengambil sabu dari suatu titik lalu memecahnya lagi, kemudian menjadi beberapa bagian dan menaruhnya di beberapa titik untuk kemudian diambil oleh pembeli. Tersangka mendapatkan upah sebesar 50.000 per titik. Untuk tersangka Aditya Bagus dan saudara Silvanus Elvara dan Agung Unianto ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika subsidiar, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun paling lama 20 tahun. Kemudian satu lagi kasus menonjol lainnya yang kita paparkan yaitu kaitan dugaan tindak pidana mengedarkan sesediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, khasiat atau pemanfaatan dan tanpa izin edar dengan tersangka saudara Gary Linaker. Terhadap saudara Gary Linaker saudara Gary Linaker ini awalnya dari informasi masyarakat ada peredaran obat berbahaya atau daftar G, obat keras yang tidak memenuhi standar keamanan. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan kemudian petugas mengamankan saudara Gary Linaker di Jalan Niko Jiwo 1, Kelurahan Gising Klono, Kecamatan Semarang Barat. Dari saudara Gary Linaker ini petugas menemukan barang bukti berupa tablet TMP Nova 1040 butir,
tablet Yarindo 390 butir. Selain obat keras dari tersangka juga kami menemukan psikotropika yaitu clonazepam 14 butir dan tablet alprazolam 10 butir serta uang tunai 400.000, di mana tersangka menjual obat-obat tersebut seharga 20.000 per klip. Untuk tablet Yarindo, tablet DMP dijual selain per klip sebanyak 20 tablet. Deklona dijual 40.000 per tablet dan alprazolam dijual 25.000 per tablet. Untuk tersangka ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 196 subsidi pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 62 Undang-Undang 5 tahun 97 tentang psikotropika. Demikian yang dapat kami lakukan 3 kasus menonjol terkait operasi pasar ini. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, kami persilakan. Pak, terkait ini pola jaringan di pola peredarannya masuk ke dalam lama atau agama baru jadi termasuk inflasi tadi pola peredarannya seperti apa, kemudian dari semuanya ini apakah sudah masih terdominasi dari jaringan pasar? Terkait ini Terima kasih pertanyaannya. Jadi modusnya masih kayak pola lama, banyak pola lama, namun juga sudah berkembang dengan pola-pola yang baru. Karena ada juga paket yang dikirim, jadi tidak hanya dari atasnya dari lapas, namun sudah berkembang jadi bawa barang juga dari luar kota juga ada. Terus kemudian yang minek pola lama, banyak pola lama. Yang naik juga beli dari yang dikirim dari atasnya dari atasnya. Jadi untuk modusnya dari beberapa tersangka ini yang paling banyak yaitu dia berkomunikasi dengan pengedarnya, kemudian mengambil titik antara kita. Jadi peran tersangka peran tersangka Agung Bunianto, Silvanus Elvara dan tersangka tadi Aditya Bagus itu, jadi dia yang bertugas untuk menaruh paket-paket. Jadi dia mengambil dalam paket besar, kemudian dipecah jadi paket-paket kecil, kemudian ditaruh di jalan-jalanan, kemudian itulah yang diberikan kepada pembeli-pembeli di lokasi dari sabu yang dikirimkan seperti Elvara dan tersangka dari Bagus. Residivisnya ada 12 orang yang 30 dia mengambil paket besar, kemudian dipecah jadi paket kecil. Begitu saja, ada mungkin bisa langsung ini. Itulah diberikan kepada tersangka yang mau diwawancara yang mana? Dari Negara. Itu aja. Enggak berdiri aja. Begitu saja. Ger, kamu keluar kapan, Ger? 2020. 2020. Kecelakaan itu Mas ya? Iya, Pak. Jadikan dari lapas ya? Berapa lama Mas? 3 bulan. Dapat upah berapa Mas? Nggak dapat upah. Mau Mas? Cari untung. Oke. Yang banyak yang PP-nya banyak. Aditya Bagus. Ini duduk. Aditya Bagus Mas. Ya mana? Ya sendiri. Jelaskan cara komunikasi sama ya melalui WhatsApp. Ya, saya pesan. Ya. Baru 1 bulan. Kenalnya di mana? Kenalnya teman saya sopir sopir melalui WhatsApp. Ini kan ya sopir Pak? Ya. Pantoknya juga? Ya. dapat upah berapa? 50.000 Pak. Per titik. Per titik. Biasanya 1 hari berapa titik? Kenalnya teman saya sopir. Enggak mesti Pak, biasanya yang 10, ada yang 15 Pak. Ya. Kamu dapat? Sudah paketan atau paketan? Ya saya
timbangin sendiri. Kamu yang pakai mas? Oke. Satu hari berapa? Uangnya buat apa? Enggak betul Bang. Kebutuhan sehari. Sudah pernah ngajak sebelumnya? Belum Bang. Kenapa mau mas? Ya karena untuk uang saya. Terus sekali ngambil berapa itu mas? Berapa gram? Sekali ngambil kemarin ya terakhir 40 Bang. 40 terus dipecah jadi berapa? Itu belum habis semua Bang. Kenapa belum habis? Iya. Enggak, kamu naruhnya di tempat-tempat itu per 1 gram, 2 gram, berapa itu mas? Ya biasanya setengahan Pak. Yang nentuin lokasinya siapa mas? Dari 8. Dari apa? Total belanjanya berapa mas? Mana Pak? Duitnya berapa total belanja? Iya. Itu barangnya atas Pak. Barangnya orang apa? Barangnya orang apa? Biasanya setengahan Pak. Oke, cukup. Ya diangkat. Iya. Aditya. Aditya. Bagus. Duitnya berapa? Oh ya. Bagus. Ini bebe. Ada cukup. Sudah ya? Sendiri ya? Jadi jalan memang mana nih? Lawan dulu.